Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hamsan tanpa pemanis buatan. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tentang penalaran analitis ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi kita mulai dari soal nomor 22 ini ya, teman-teman semua. Ini merupakan soal yang saya jadikan sebagai oleh-oleh ya di video sebelumnya. Dan saya melihat sudah ada beberapa yang kerja, meskipun sebenarnya masih ada yang ragu dari komentar yang saya lihat ya. Ada yang mendapatkan jawabannya B, ataukah ada juga yang memilih C, malah ada yang memilih keduanya ya, karena B dan C ini itu mempunyai jawaban yang sama. Coba kita lihat. Nah, soalnya di sini kan terdapat 6 atlet basket, yaitu Charles, Giovanni, Chris, Parto, Maman, dan Hanson. Nah, Charles mampu melompat lebih tinggi daripada Giovanni. Coba kita tuliskan dulu ya. Jadi Charles ini lebih tinggi daripada Giovanni. Saya menggunakan tanda lebih dari untuk lebih tinggi. Terus kalau lebih rendah itu tandanya kurang dari ya. Nah, kemudian lompatan Parto dan Hanson ini sama tingginya. Jadi Parto itu sama dengan Hanson. Nah, kemudian lompatan Chris itu lebih tinggi daripada Maman. Jadi Chris ini lebih tinggi daripada Maman. Nah, sekarang ini yang ditanyakan. Jika lompatan Parto lebih tinggi daripada Charles, ya. Nah, di sini maka kita akan cek. Jadi teman-teman semua, dalam ya ini saya sedikit kaitkan dengan matematika ya. Jadi ada namanya sifat transitif. Coba sifat transitif itu seperti ini ilustrasinya. Kalau misalkan 3 lebih dari 2, ya, 3 lebih dari 2, dan 2 itu lebih dari 1, maka kesimpulannya adalah 3 lebih dari 1. Sepakat ya teman-teman semua? Ya, jadi yang kita bahaskan di sini 3 lebih dari 2 dan 2 lebih dari 1. Jangan membuat misalkan, kan 3 ini saya bisa ganti dengan 1 tambah 2 misalkan. Tidak boleh. Yang kita bahaskan di sini ya, yang ada yang nampak saja di sini teman-teman. Itu namanya sifat transitif, ya. Nah, sama dengan yang ini. Di sini kan dikatakan jika lompatan Parto lebih tinggi daripada Charles. Artinya P lebih dari C, ya. Nah, di soal kan tertulis bahwa C itu lebih dari G dan C ini lebih dari G. Maka pasti kesimpulannya adalah kalau kita menggunakan konsep yang di sini, maka pasti kesimpulannya adalah P lebih dari G. Terlepas dari P ini, Parto ini sama dengan Hanson, tapi kan pembahasannya di sini hanya seputar Parto, Charles dengan Giovanni ya. Kita tidak membahas Hanson di sini. Meskipun di soal tertera bahwa Parto dan Hanson itu sama tingginya, ya boleh. Ini kan sama saja tadi yang saya bilang, 3 ini bisa diganti dengan 1 tambah 2 atau 2 tambah 1 atau misalkan 2,5 tambah setengah. Tapi kan yang dibahas di sini cuma 3, 2 dengan 1. Seperti itu ya. Sehingga jawabannya di sini ya memang yang B. Mungkin yang C di sini hanya pengecoh meskipun tepat jawabannya juga ya. Tapi yang paling tepat sesuai dengan hukum transitif tadi adalah yang B ya. Oke teman-teman semua, saya kira cukup jelas ya untuk nomor 22 ini. Kalau misalkan masih belum terima, boleh berkomentar di bawah ya di video ini dengan disertai alasan yang akurat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. 23 ini juga saya jadikan sebagai oleh-oleh di video sebelumnya tentang soal penalaran analitis juga ya. Kita tinggal bahas saja. Nah, 5 pemain basket A, B, C, D, dan E memiliki usia yang berbeda-beda ya. Usia A saat ini adalah 20 tahun. Oke, saya tuliskan seperti ini. Kemudian lebih muda 3 tahun dibandingkan D. Berarti saya bisa tuliskan D ini umurnya 23 tahun. Ya. Ya, bagaimana ya teman-teman semua, sepakat ya? Nah, serta lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan C. Berarti C di sini adalah 19 tahun usianya ya. Dan 2 tahun dibandingkan E. Artinya maksudnya itu lebih tua 2 tahun ya, lebih tua 2 tahun dibandingkan dengan E. Jadi E di sini adalah 18. Oke? Nah, namun E di sini bukanlah yang paling muda. Usia paling muda dari kelima pemain basket ini adalah 17 tahun. Yang belum di sini adalah yang B. Berarti dipastikan B ini yang usianya 17 tahun.
Jadi jika diurutkan dari yang paling mudah, urutan yang benar adalah tentunya dari B, kemudian itu disusul oleh E, kemudian C, ya, kemudian A, kemudian D. Sehingga jawabannya adalah B, E, C, A, D. Jawabannya D, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Seperti biasa, teman-teman semua, sebelum saya bahaskan, saya beri kesempatan kepada kalian semua sekitar 10 detik untuk mencoba memahami. Kalau misalkan mau dikerja-kerja, silakan. Kalau dirasa tidak cukup waktunya, itu bisa di-stop videonya untuk dikerja, ya. Baik, kita mulai soal nomor 24, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Ini soalnya panjang kali lebar ya, panjang baru lebar. Coba diperhatikan, 6 buah arsip ditata dari kiri ke kanan. Oke, arsip pajak tidak diletakkan di sebelah arsip bank atau arsip koperasi. Oke, saya langsung tuliskan ya. Jadi arsip pajak ini tidak boleh berdekatan dengan arsip bank. Iya, tidak boleh seperti ini. Ataukah tidak boleh juga seperti ini. Ya, ini kan artinya P-nya ini terletak di sebelah kiri B. Ini B terletak di sebelah kirinya P. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dan tidak boleh juga berdekatan dengan arsip koperasi. Ya, jadi tidak boleh juga PKA seperti ini. Begitupun dengan KP seperti ini juga tidak boleh ya. Kenapa saya tuliskan PB dengan BP? Karena ini kan disampaikan ya bahwa akan ditata dari kiri ke kanan. Seperti itu ya konsepnya. Nah, kemudian arsip utang diletakkan bersebelahan dengan arsip koperasi. Jadi kemungkinannya boleh seperti ini ataukah boleh juga seperti ini. Oke. Nah, kemudian arsip pajak ditata dekat dengan arsip gaji. Oke, di sini pajak dengan gaji berdekatan atau boleh juga seperti ini posisinya. Dan arsip gaji diletakkan di sebelah arsip utang. Jadi, boleh seperti ini atau seperti ini juga boleh. Ya. Nah, arsip bank berada paling kiri dan arsip legal ini di sebelah kirinya arsip pajak. Kalau misalkan pajaknya di sini, berarti di sini arsip legal. Oke, ini kiri, ini kanan. Nah, arsip koperasi ada di ujung kanan, maka arsip yang berada di urutan ketiga dari kiri adalah berapa? Yang mana gitu ya? Apakah pajak, gaji, koperasi legal atau utang? Ini bagus kalau kita coba ilustrasikan dulu ya. Saya mau membuat 6 kotak seperti ini, teman-teman. Ya, saya membuat 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti ini. Oke, dikatakan kan di sini tadi itu arsip bank berada di paling kiri. Berarti di sini. Terus arsip koperasi ada di ujung kanan ya. Seperti ini ya, teman-teman. Sepakat ya? Nah, coba kita lihat di sini. Yang kita bisa deteksi yang pertama di sini adalah P ini pajak tidak boleh berdekatan dengan arsip bank ya. Berarti kemungkinannya pajak di sini atau di situ. Coba. Jadi saya buat dulu dua kemungkinannya kolom baris seperti ini untuk menempatkan yang pajak tersebut 1 2 3 4 5. Oke. Jadi ini bank, ini koperasi. Kemungkinannya P ini kalau bukan di sini, ya di situ. Oke? Nah, di sini kan U dengan K harus berdekatan. Berarti U di sini, U juga di situ. Ya, boleh ya. Jadi ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua. Nah, sekarang coba kita lihat. P dengan G ini, terus yang ini mungkin kita bisa deteksi. PG ini P dengan G berdekatan ya. Berarti kemungkinannya dia di sini. Ya. Karena kan dikatakan G dengan U harus berdekatan. Kalau di sini G-nya tidak memang berdekatan dengan P-nya tapi tidak berdekatan dengan U. Berarti untuk kemungkinan keduanya ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Oke, jadi ini yang memenuhi. Kenapa? Karena untuk yang G-nya ini berdekatan dengan P dan berdekatan juga dengan yang U. Yang ini ya, teman-teman. Berarti kalau begitu, yang di sini yang tersisa adalah untuknya L. Oke, jadi pas ya. Memenuhi semua kondisi persyaratan yang disampaikan di soal.
Jadi kita langsung cek jawabannya. Arsip yang berada di urutan ketiga dari kiri, 1, 2, 3, yang ini adalah pajak. A jawabannya ya. Oke teman-teman, kalau misalkan masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau misalkan belum jelas dan detail itu bisa kalian tanyakan. Oke, lanjut ke soal nomor 25, silakan. Oke, saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan ya untuk soal nomor 25 ini. Coba kita lihat. Semua orang suku bangsa F ya, semua orang di suku bangsa F itu berkulit putih dan berambut lurus dan berbadan kurus ya. Jadi untuk F di sini itu ada 3 ciri-cirinya ya. Yang pertama dia berkulit putih, kemudian berambut lurus, dan berbadan kurus, badannya kurus seperti saya ya. Kemudian semua suku bangsa G, untuk G di sini suku bangsa G itu berkulit merah dan berambut lurus. Cuma 2 ciri-cirinya dia. Kulit merah dan rambutnya lurus ya. Di sini sedikit sekali orang suku H yang berambut lurus. Untuk yang suku bangsa H itu cuma 1 ciri yang disampaikan, yaitu rambut lurus. Itu pun cuma sedikit orangnya ya yang berambut lurus. Tidak apa-apa, kita tuliskan saja di sini rambutnya lurus ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek ini ada soal Mike ya. Mike ini dilahirkan di daerah yang berambut lurus dan berkulit hitam. Mike ini dilahirkan ya di daerah yang berambut lurus dan berkulit hitam. Nah, apakah dia F, G atau H? Mike pasti bukan orang suku H. Ini dari mana disampaikan ya? Kita tidak tahu karena suku H di sini tidak menuliskan tentang warna kulit. Yang disampaikan di sini cuma jenis rambut lurus gitu ya. Oke. Mike pasti bukan orang suku G. Ini kemungkinannya benar. C. Mike bukan orang suku F dan G. Ini juga kemungkinannya benar ya. Ya, kenapa ini benar bagian B? Karena kan untuk suku G itu, suku bangsa G itu, dia kulit merah dengan rambut lurus. Sementara kan kalau Mike itu kulitnya hitam, ya. Oke. Mike pasti bukan orang suku F. Ya, apakah ini benar? Kalau F di sini kan rambut lurus dengan kulit putih, sementara Mike itu kulit hitam. Jadi ini ada kemungkinannya benar. Kalau E, Mike bukan orang suku F, G atau H. Di sini ada suku H yang kita tidak tahu warna kulitnya ya. Jadi ini kemungkinannya kita cancel saja. Nah, kira-kira tentu semua yang mana jawabannya di sini? Yang paling tepatnya adalah C ya. Karena F dan G ini memang warna kulitnya putih dengan kulit merah. Ini kan persyaratan. F kalau misalkan kulit putih dan rambut lurus. G adalah kulit merah dan rambut lurus. Dan ini kan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Kalau Mike ini kan rambut lurus dengan kulit hitam. Jadi sudah pasti bukan suku keduanya ini, F dengan G ya. Oke teman-teman, semua semoga bisa diterima ya penjelasannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 26, silakan. Ya, baik, soal nomor 26 ini panjang kali lebar ya. Panjang baru lebar lagi soalnya. Coba kita cek sama-sama. 7 orang pegawai peserta studi banding harus menginap dalam 2 kamar. Kamar pertama ini memuat 4 orang. Andi tidak mau sekamar dengan Guntur. Ini saya langsung tuliskan ya. Andi dengan Guntur ini tidak boleh satu kamar. Kemudian Dion merasa tertekan jika ada Chris dan Benny. Artinya ini DCB ya. Tidak boleh satu kamar ini. DCB saya ya ini harusnya B ya. Oke, ini saya coret. Kemudian Chris ingin sekamar dengan Benny. Ya, berarti yang ketiga ini C ini mau sekamar dengan Benny. Nah, Eric tidak ingin sekamar dengan Fendi jika Benny sekamar dengan Andi. Untuk persyaratan keempat, ini kalau seandainya Benny dengan Andi satu kamar, maka Fendi dengan Eric tidak boleh ya, tidak boleh digabung.
Oke, saya coret seperti ini. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Untuk bagian A, kamar 1, Guntur, Fendi, Erik, Chris. Kamar kedua, Benny, Dion, Andi. Bisa tidak ini ya? Memungkinkan tidak? Kita lihat. Ini kan Benny dengan Andi satu kamar. Ya, seperti yang di sini. Berarti harusnya E dengan F ini tidak boleh satu kamar. Sehingga ini salah. Ya. Ya, bagian B, kamar pertama Andi, Fendi, Benny, Erik. Kamar kedua Guntur, Chris, Dion. Bisa atau bisa ini? Nah, di sini kan dikatakan ya Andy Fendi dengan Erik tidak boleh satu kamar ya. Ya, kalau misalkan Andi dengan Benny ini satu kamar. Jadi ini juga tidak memenuhi ya, menyalahi sifat keempat. Yang ke-C, kamar pertama Guntur, Fendi, Dion, Andi. Kamar kedua Chris, Benny, Erik. Ya, apakah ini memungkinkan? Ini menyalahi sifat yang pertama. Guntur dengan Andi tidak boleh satu kamar ya. Ini salah. Yang ke E dulu ya. Guntur, Benny, Chris, Dion. Kamar kedua Andi, Erik dengan Fendi. Bisa tidak ini? Ya. Di sini ada Benny, Chris, Dion. Ya, tidak boleh karena ini kan DCB ini tidak boleh satu kamar. Ya, berarti menyalahi sifat kedua, ini salah. Sehingga jawabannya adalah yang D ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut dulu ke soal nomor 27, silakan. Oke, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan untuk nomor 27 ini. 5 orang pembalap MotoGP sedang membalap di sirkuit internasional Sentul. Pedrosa berhasil melewati Iannone. Kalau berhasil saya menggunakan tanda lebih dari ya. Kalau tidak berhasil menggunakan tanda kurang dari. Jadi Pedrosa ini lebih dari Iannone, berhasil melewati. Tetapi tidak pernah dapat mengejar Marquez. Berarti di sini P kurang dari M. Ya, tidak bisa melewati gitu. Rossi gagal mengejar Lorenzo. Berarti R-nya lambat daripada Lorenzo. Tetapi berhasil melewati Marquez. Berarti R lebih dari M. Oke. Nah, pembalap yang berada di urutan terakhir. Berarti kita harus pasangkan. Kita harus samakan dengan tanda kurang dari semua. Ya. Ini kita ubah menjadi I kurang dari P. Kemudian yang ini juga kita ubah menjadi M kurang dari R. Nah, sekarang kita gabung. Kita bisa mulai menulis dari mana saja. Anggaplah P ya. P ini kurang dari M ya. Kemudian M kurang dari R gitu ya. Dan R kurang dari L. Nah, ini ada ya di sini 1 kurang dari I, maksudnya I kurang dari P. Berarti pembalap yang berada di urutan terakhir yang ini ya adalah Iannone. Jadi ini yang paling lambat, ini yang paling cepat, Lorenzo ya. Baik, untuk soal berikutnya saya akan berikan oleh-oleh lagi ya teman semua. Untuk soal ini adalah oleh-oleh pertama. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah oleh-oleh kedua. Oke, jadi saya berharap kalian semua mengerjakan oleh-oleh ini. Dan kalau bisa agar video ini di-share ke rekan-rekannya dan dikerja bersama-sama ya. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa lulus tes pada tes CPNS tahun ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.